Alha- Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liuzirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji dan rasa syukur kita hadiratkan kepada Allah yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Atas limpahan dan rahmatnya juga telah kita diberikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan ini dan bisa melaksanakan kegiatan ngabuburit online bersama Buya Abrar Aziz yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan limpahkan dan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada para keluarganya, sahabat, para tabi'in dan tabiatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi, Bapak Afridian Wirahadi Ahmad SEMC SCAKCAAPP. Yang terhormat pembicara kita pada hari ini yakni Buya Abrar Aziz. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi yang hadir pada Zoom hari ini. Sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu dan serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammad Nasir yang hadir juga pada Zoom sore hari ini. Perkenankan, saya selaku pembaca acara untuk membuka acara sore ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembukaannya sedang berlangsung, dan acara yang kedua, pemberian kata sambutan oleh Bapak Afridian Wirahadi Ahmad, SEMC SCAKCAAPP, selaku Rektor Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji pada Allah atas rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah, di Ramadan ini kita dipertemukan kembali dengan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi kekuatan nantinya sehingga kita bisa menuntaskan salah satu kewajiban kita di rukun Islam kita, yakni kita berpuasa di bulan Ramadan ini dan nanti akan menyambut Idul Fitri nantinya. Salawat dan salam para Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita hormati Ustadz kita Buya Abrar Aziz ya, mungkin belum bergabung bersama kita. Kemudian juga Bu Kepala Program Studi Akuntansi, kemudian Hima Akuntansi yang luar biasa, dan juga tentu yang kita banggakan dan muliakan para peserta ngabuburit ya online yang pada hari ini. Nah, ini hal yang sangat menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang kegiatan hari ini ya, bahwa ngabuburit kita yang lakukan adalah ngabuburit yang positif ya. Artinya kita menambah ilmu kita juga menambah keimanan kita. Dan apalagi ini mungkin saya agak banyak sedikit sembari ustadznya datang ya. Kalau ataupun ustadznya mungkin berhalangan nantinya, ya mungkin anggaplah saya sebagai ustadz nantinya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, kalau ayat yang paling sering dibaca selama bulan Ramadan itu Al-Baqarah ayat 183 itu adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang sebelum kamu. Ya. Jadi Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan berzakat, Allah memerintahkan haji, itu nggak pernah diikuti dengan sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Zaman Nabi, siapapun Nabi sholat itu ada. Siapapun Nabi zakat itu ada. Bahkan Nabi Isa yang terakhir itu zakatnya 10%. Itu sekarang diamalkan oleh dari teman-teman dari Katolik. Haji pun juga sama. Ya, makanya jangan heran kenapa Ka'bah itu dari dulu menjadi tempat tawaf karena memang itu salah satu ajaran. Nah, tapi tidak pernah sholat, zakat, haji itu diikuti dengan kalimat
sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nah, kenapa pas puasa? Ya, kenapa pas puasa Allah berfirman itu berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Itu sesungguhnya adalah ada makna di sana. Ya, kenapa sholat apa namanya puasa itu diikuti dengan sebagaimana orang-orang sebelum kamu? Karena waktu Rasulullah itu dia bertemu dengan Nabi Musa, ya waktu itu Isra Mi'raj ya, Nabi Muhammad menjemput perintah sholat itu disampaikan oleh Nabi Musa. Waktu itu Allah memerintahkan sholat waktu itu 50 kali. Turunlah Rasulullah ke langit berikutnya ketemu dengan Musa. Apa kata Nabi Musa? Nggak akan sanggup umat kamu, wahai Muhammad. Mintalah keringan kepada Allah. Nah, ini akhirnya salah satu menunjukkan bahwa kenapa puasa, ya, kenapa puasa itu berbeda dengan kaum lainnya? Karena juga yang pertama ini masalah adalah terkait dengan fisik. Kalau kita lihat Nabi Adam itu tingginya sampai 45 meter. Kemudian diikuti oleh nabi-nabi berikutnya masih tinggi-tinggi. Nah, sedangkan zaman kita, zaman apa namanya, zamannya umatnya Rasulullah itu tingginya palingan cuma 2 meter ke bawah dan rata-rata malah 1,5 meteran. Nah, artinya secara fisik kita juga berbeda dengan mereka. Mereka jauh lebih kuat daripada kita. Mereka bahkan bisa membuat rumah di tebing ya dan lain sebagainya. Belum lagi dari itu dari fisiknya, dari kekuatannya juga sama, ya. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Musa, ya contoh kita paling gampang Nabi Musa. Nabi Musa itu salah satu manusia terkuat. Ketika misalnya waktu itu ya terjadi pertengkaran dua pemuda, yaitu pemuda dari Kipti, ya pemuda dari Kipti dan pemuda dari Bani Israel. Waktu itu karena Nabi Musa dari Kipti itu kalahlah sama pemuda dari Kipti ini. Kemudian dia ngadu sama Nabi Musa. Musa, eh, tadi aku bertengkar, kami bertengkar dengan orangnya Bani Israel, dia menang. Nah, masa kita dari kaum Kipti itu bisa lemah ya? Nah, jadi kayak Nabi Musa ini kan emosinya agak cepat ya, emosinya agak cepat. Jadi kalau misalnya Anda berteman dengan teman-teman Anda yang mudah emosi, ya berarti dia menjiwai sifat Nabi Musa sebenarnya. Jadi murah marah ya. Jadi akhirnya Nabi Musa menemui pemuda yang mengalahkan kaum Kipti. Akhirnya dia satu kali pukulan langsung mati yang bersangkutan. Nah, artinya kita bisa bayangkan betapa kuatnya fisik orang-orang sebelum zaman Rasulullah itu sendiri. Jadi kenapa salah satunya puasa itu diikuti dengan kalimat orang-orang sebelum kamu? Karena memang salah satunya masalah fisiknya. Jadi fisik umatnya Rasulullah itu jauh lebih lemah daripada fisik umat sebelum zaman Rasulullah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi usia, Nabi Nuh usianya 1.400 tahun. Ada Nabi yang Idris 950 tahun. Dan rata-rata ratusan tahun umur dari umat-umat sebelum zaman Rasulullah. Sedangkan zaman umat Rasulullah, Rasulullah sendiri sudah mengatakan usia umatku hanya 60 sampai 70. Artinya pendek usianya, ya. Usianya sangat pendek. Nah, karena usianya sangat pendek tersebut, ya, kenapa akhirnya muncul ya Allah membuat kalimat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, ditekankan ada kata-kata sebelum kamu karena tadi kalau kita misalnya sekarang kita masuk penggalah kita berkumpul di padang mahsyar, kemudian kita dihisap. Siapa pahala paling banyak? Tentu pahala yang paling banyak adalah umat-umat sebelum zaman Rasulullah. Kenapa? Karena mereka 1.000 tahun beribadah. Sholatnya 50 kali dalam satu hari. Jadi dari sisi usia dia panjang, dari sisi ibadah dia lebih banyak daripada kita. Tentu akhirnya umat Rasulullah tidak mendapatkan pahala yang banyak. Nah, sehingga Allah memberikan kepada kita adalah ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, itu malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan. Bayangkan dari satu malam saja, ketika kita sholat, ketika kita tahajud, ketika kita baca Quran dan lain sebagainya, ketika kita melakukan ibadah, itu sama dengan ibadahnya selama 1.000 bulan atau sama dengan 86 tahun. Jadi ketika Gusti misalnya dia melaksanakan dengan benar, misalnya Ramadannya, anggaplah 10 malam terakhir itu, ya dia melaksanakan dapat dia malam Lailatul Qadar,
Kalau dia melakukan selama 10 tahun saja, jadi kalau Gusti misalnya dia balik dari usia 15 sampai nanti meninggal, enggaklah di umur 65, berarti ada selama 50 tahun. Anggaplah dari 50 tahun itu 10 tahun saja Gusti itu melakukan tarwihnya dengan benar ya, Ramadan dengan benar, itu Gusti sama dengan 860 tahun telah melakukan ibadah tersebut. Nah, ini sebenarnya bentuk konversi yang dilakukan oleh Allah dengan menurunkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau yang lebih baik daripada 86 tahun. Jadi kalau misalnya Gusti melakukan 30 tahun saja, berarti ibadahnya Gusti akan lebih tinggi daripada, akan lebih banyak dihitung amal pahalanya daripada umat-umat sebelum zaman Rasulullah ya. Artinya apa, teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang ayat yang paling populer ya, ini saya bahasakan ayat paling populer dibanding ayat lainnya ya. Kan siapapun ustadz pasti itu aja yang dia baca. Cuma ada satu makna yang ingin saya jelaskan adalah adanya kalimat berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, dan itu hanya satu-satunya ada di puasa ini ya. Perintah sholat tidak pernah diikuti dengan kalimat sholatlah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu, nggak ada. Berzakatlah kamu sebagaimana orang-orang berzakat sebelum kamu, nggak ada. Hajilah kamu sebagaimana orang-orang umat-umat sebelum kamu, tuh nggak ada. Hanya di Ramadan saja berkalimat berpuasalah kamu sebagai umat-umat sebelum kamu. Artinya sekali lagi menunjukkan bahwa dari sisi fisik mungkin kita bisa lemah, dari sisi umur kita lebih pendek dibanding umat lainnya, tapi sesungguhnya sebagaimana Allah menyampaikan, Allah itu sangat mencintai, sangat menyayangi dari kaum muslimin, kaum Rasulullah, dimuliakan oleh Allah. Umur kalian boleh pendek, fisik kalian boleh pendek, tapi Allah menitipkan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang itu khususnya di 10 malam terakhir, dan itulah merupakan salah satu ya salah satu keunggulan dari kita. Jadi ketika misalnya kita sebagai umat Rasulullah ya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan khususnya 10 malam terakhir, kita bisa tingkatkan keimanan kita, khususnya malam. Mungkin teman-teman tadi yang apa namanya yang selama ini mungkin ya jarang ibadah misalnya malam, ya upayakanlah di 10 malam terakhir, upayakanlah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Kalau ada yang bisa iktikaf, iktikaflah di masjid. Kalau memang tidak, perbanyaklah khususnya 10 malam terakhir ini, sehingga mudah-mudahan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan terkait dengan kegiatan kita hari ini, ya dengan topik terkait dengan bagaimana memang kita membangun generasi muda Islam yang berkemajuan, yang pada prinsipnya generasi muda Islam yang berkemajuan tentulah generasi Islam yang memang mampu memadukan nilai-nilai keislaman dalam setiap kehidupan. Artinya dalam hal pendidikan, teknologi, ekonomi, sosial, politik, itu tentu kita harus memadukan nilai-nilai keislaman dengan segala aspek kehidupan. Dalam hal kita tersebut, tentu apa karakteristik yang akan dimiliki generasi Islam yang berkemajuan? Tentu dia akan ada pendidikan, ya. Eh, Nanti kalau ustadznya sudah gabung, oke. Baik, tentu kita berharap nantinya ya generasi muda Islam yang akan nantinya yang berkemajuan adalah generasi Islam yang mampu memadukan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Dan nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Buya kita yang alhamdulillah sudah bergabung bersama kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ngabuburit online ini bisa meningkatkan keimanan kita, bisa meningkatkan ilmu kita, dan juga kita memberikan kegiatan positif dalam aktivitas kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi. Mungkin demikian, mudah-mudahan kegiatan ini bisa dapat continue dilanjutkan walaupun kita ngabuburit secara online, tapi insya Allah Allah mencatatnya sebagai, dan insya Allah surganya pun offline nantinya, bukan online. Ya. Baik, mungkin demikian saya kepada Gusti. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi dengan Ustadz nantinya. Eh, Mudah-mudahan nantinya bisa menambah pengayaan kita akan pengetahuan kita. Terima kasih. Saya kembali kepada Gusti. Terima kasih Bapak Afridian selaku Rektor Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Acara selanjutnya kita langsung pemberian tausiah dengan topik generasi muda Islam yang berkemajuan yang akan dibawakan langsung oleh Buya Abrar Aziz. Kepada Buya, dipersilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'da. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Nasir Bukit Tinggi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Ibu dosen pembimbing barangkali yang hadir di ruangan virtual kita ini, teman-teman mahasiswa, intinya semua kita yang bergabung dalam ngabuburit online. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah hingga akhir Ramadan ini menjalankan kewajiban kita, dan di penghujung Ramadan kita diberi oleh Allah pengampunan sehingga kita keluar dari Ramadan sama seperti bayi yang baru dilahirkan, suci, tanpa dosa. Itu adalah tujuan utama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Dan sekarang kita sudah memasuki babak akhir dari Ramadan kita. Di banyak tempat barangkali orang sudah mulai kehilangan semangat ya untuk hadir ke pengajian, tapi alhamdulillah saya berbahagia sekali teman-teman di Universitas M. Nasir makin ke akhir nampaknya ini makin semangat untuk melakukan kajian-kajian ya, karena makin ke akhir tentu berkahnya, pahalanya semakin banyak. Tema yang kita perbincangkan pada sore hari ini adalah bagaimana kita mempersiapkan, mewujudkan Islam yang pemuda Islam atau generasi Islam yang berkemajuan. Kemarin saya tanya ke panitianya, ini mahasiswa atau dosen? Kalau dosen tentu kajiannya sudah banyak yang ke akhirat-akhirat, mungkin tua-tua. Kalau mahasiswa kita cari yang selain mempersiapkan masa depan kita di akhirat, juga perlu mempersiapkan masa depan di dunia. Ya. Dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berkata, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap kalian sudah mempersiapkan masa depan. Lighadin itu artinya hari esok. Esok itu ada dua maknanya. Ada esok di dunia ini, ya, dan ada esok di, terlebih-lebih esok di akhirat. Bagi para mahasiswa, tentu esok di dunia ini relatif lebih panjang. Kalau bagi Bapak Ibu dosen yang sudah pensiun, mungkin esoknya tinggal lagi esok akhirat yang akan dipikirkan. Dipikirkan lagi esok dunia. Tapi bagi para mahasiswa ini, makna esok ini masih dua. Mereka harus mempersiapkan hari esok mereka di dunia ini, sambil juga terutama mereka tetap mempersiapkan hari esok mereka di akhirat. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu sebetulnya berorientasi masa depan. Karena kan agama Islam itu menurut hadis sahih likulli zamani wa makani. Dia relevan di segala zaman, di zaman Nabi. Dia relevan di zaman para khalifah, dia relevan ya di zaman pertengahan, abad pertengahan dia relevan. Zaman sekarang dia masih relevan, dan zaman yang akan datang pun dia masih relevan. Jadi tidak pernah Islam itu ketinggalan zaman. Sahih likulli makani wa zamani. Di tempat apapun, di zaman apapun, dia relevan, bisa diimplementasikan. Jadi kalau orang-orang di barat misalkan sudah menganggap Islam itu adalah sumber ketertinggalan, itu sebetulnya keliru. Karena justru nanti kita akan bahas pada poin-poin berikutnya, Islam itu adalah sumber ilmu pengetahuan.
Dan orang-orang di Barat justru berhutang uh, terhadap ilmu pengetahuan kepada Islam. Nah, uh, Islam yang berkemajuan ini adalah satu pandangan yang membawa Islam bersama-sama dengan uh, kemajuan peradaban. Dulu pada suatu masa pernah dikenal suatu periode dalam sejarah Islam yang disebut dengan Mozarabic culture. Mozarabic culture itu oleh para sejarawan dirujuk kepada ketika Islam berkuasa di Andalusia. Jadi Mozarabic culture itu adalah budaya ke Arab-Arab. Hampir semua generasi muda Eropa pada masa itu, kiblat kebudayaannya adalah Islam. Jadi anggaplah orang-orang mahasiswa-mahasiswa Eropa yang non-Muslim, tapi dia berpakaian seperti pakaian orang Muslim, karena itu tren. Ya, itu apa namanya, gaul, dianggap gaul pada masa itu. Remaja-remaja laki-laki ya dia memelihara jenggot, padahal dia non-Muslim. Nah, itu namanya Mozarabic culture. Ya, ketika Islam betul-betul berada pada puncak kejayaannya. Nah, sekarang mungkin suasananya sudah terbalik. Remaja-remaja kita justru yang meniru ke Barat ya. Kita jadi yang meniru. Dulu kita jadi pihak yang ditiru. Jadi Islam yang berkemajuan itu Islam yang kompatibel dengan ilmu pengetahuan, Islam yang kompatibel dengan kemajuan zaman. Karena apapun zamannya, sepanjang masih di dunia ini, Islam itu kompatibel, Islam itu relevan. Sekali lagi, sahih likulli makani wa zamani. Sampai kapanpun Islam ini relevan, bisa dipakai. Apapun model zamannya sekarang, Islam tetap bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Nah, dalam catatan saya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh para pemuda ini, para mahasiswa barangkali dalam forum ini, agar menjadi generasi Islam berkemajuan di masa yang akan datang. Pertama, Islam yang berkemajuan itu harus dimulai dari memurnikan tauhid. Sebetulnya apapun persoalan dalam Islam memulainya mesti dengan tauhid ya. Tidak bisa dimulai dari yang lain karena tauhid ini fondasi. Kalau kita membuat bangunan, rumah, masjid begitu, nah mestilah yang perlu diperhatikan, diperkuat pertama itu adalah fondasinya. Kalau fondasinya kokoh, insya Allah kita bikin lantai 5, lantai 6, bahkan kalau kita lihat gedung-gedung di Jakarta itu 30 lantai, 50 lantai, dia kokoh. Itu tidak lain karena memiliki fondasi yang kuat ya. Jadi dalam beragama kita juga mesti dimulai dengan memperkuat fondasi. Memperkuat fondasi itu dalam konteks beragama adalah memurnikan tauhid. Kata tauhid sendiri sebetulnya tidak kita temukan dalam Al-Quran. Adanya kata ahad atau kata wahid. Tauhid tidak kita temukan, tapi tauhid ini adalah inti dari seluruh ajaran nabi-nabi sejak Nabi Adam ya Nabi Muhammad SAW. Ya, sederhananya tauhid itu adalah kita semata-mata hanya meyakini Allah saja yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa berkuasa selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna dari tauhid. Ayat tentang tauhid ini kalau kita baca dalam buku-buku tafsir itu adalah surat yang mungkin sudah kita hafal semua, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini surat yang ke-22 dari sisi urutan turunnya. Jadi kalau kita tahu surat yang pertama kali diturunkan itu adalah surat Al-Alaq ya 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Nah, surat yang ke-22-nya itu adalah Al-Ikhlas ini. Kenapa turun surat Al-Ikhlas ini? Kalau kita perhatikan ayat-ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu Allah tidak pernah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Rob.
Rabb itu artinya Tuhan. Iqra bismi Rabb. Tidak ada Iqra bismillah. Iqra wa rabbukal akram. Tidak ada disebut Allah di situ. Kemudian turun lagi ayat berikutnya, nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Tuhan. Belum lagi menyebut Allah. Maka orang-orang Quraisy itu bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kenapa engkau sebut-sebut Tuhan terus? Mana Tuhanmu itu? Kok nggak kelihatan? Tuhan kami ada nih, 360. Jadi orang Quraisy itu punya 360 berhala yang mengitari Ka'bah. Yang terbesar itu ada 3, Lata, Uzza, dan Manat di dalam Ka'bah itu. Nah ini ada Tuhan kami nih, ada 360. Mana Tuhan engkau yang kau sebut-sebut itu? Nah, menjawab pertanyaan itu, turunlah ayat ini. Ya. Kul, katakanlah Muhammad, wallah, Tuhanku itu adalah Allah. Maka Allah mulai memperkenalkan dirinya dengan sebutan Allah. Dan sifatnya berbeda dengan sifat Tuhan kalian. Apa bedanya? Dia ahad. Ahad ini teman-teman harus dibedakan dengan wahid ya. Ahad itu, kalau wahid itu artinya satu. Tuhan itu tidak satu, tapi dia ahad. Ahad itu lebih tepat esa atau tunggal. Ya, kalau diterjemahkan kul huwallahu ahad, maka mestinya kita berkata, kalau diterjemahkan Allah itu satu, maka mestinya kita menyebut kul huwallahu wahid. Ya. Tapi kenapa disebut ahad? Apa bedanya dengan wahid? Ahad itu, kalau wahid itu dia satu tapi terdiri dari banyak. Ya. Katakanlah laptop kita ini atau handphone kita ini, dia satu tapi ini isinya banyak. Ya. Ada baterainya, ada kameranya, satu terdiri dari banyak, tapi dia satu. Sementara ahad, dia satu tidak terdiri dari apa-apa. Nah, itulah Allah ahad. Kemudian, kalau wahid, itu bilangan. Wahid, itnain, salasah. Ya. Artinya kalau kita punya satu handphone dan kita beli satu lagi handphone yang sama, kita punya 2. Atau kita punya satu handphone terus hilang jadi 0. Dia bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi ahad, dia tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Inilah apa namanya, kenapa Allah kemudian menurunkan surat Al-Ikhlas ini sebagai landasan tauhid kita. Kemudian Allah jangan mengatakan Allahus Samad. Allah itu samad. Samad itu awalnya bermakna padat, kokoh ya. Jadi karena dia kokoh kita bisa bersandar kepadanya. Dari situ kemudian kita menerjemahkan Allahus Samad, tempat kita bersandar atau tempat kita bergantung. Ini adalah fondasi kita. Sebelum kita kemana-mana, ini harus kita perkuat dulu karena banyak, terutama kita barangkali ya di Minangkabau, banyak kepercayaan-kepercayaan kita yang justru bertentangan dengan tauhid. Ya. Kita setiap hari berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta. Tapi pada prakteknya kita masih percaya kepada misalkan praktek perdukunan. Nah, ini udah pasti akan menggagalkan kita menjadi orang-orang yang berkemajuan. Pasti nggak maju-maju kalau masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada misalkan apa namanya motornya hilang gitu ya. Dukun itu kalau dia berkolaborasi dengan setan, maka setan itu kan bisa diberi kewenangan, kemampuan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit. Bisa, setan itu punya. Jadi kalau Anda misalkan mau cepat sembuhnya, itu bisa dengan setan langsung, nggak perlu operasi, nggak perlu minum obat 3 kali sehari, itu bisa langsung sembuh. Dan, tapi kan dia melanggar tauhid, namanya musyrik. Kalau orang sakit ke dukun, maka itu namanya musyrik. Itu sudah jelas, musyrik itu adalah satu dari 2 dosa yang tidak ada ampunannya. Jadi dosa yang tidak diampuni Allah itu pertama musyrik, yang kedua murtad. Ya. Murtad udah nggak ada ampun lagi, udah keluar dari Islam. Nah, kalau kita masih suka motornya hilang, ya kan? Pergi ke dukun, dibilang oleh dukunnya hilangnya misalkan di Pariaman. Kemudian kata dukunnya hilang motornya
ada motornya di Pasaman. Bisa dukunnya melihat. Dapat tuh motornya, katakanlah motor 20 juta. Uang kembali 20 juta, tapi dia dalam keadaan musyrik. Ya. Dia sakit, udah berobat ke dokter 4 tahun mungkin, 5 tahun. Nggak sembuh-sembuh. Kemudian dia ke dukun. Langsung apa? Sembuh. Hanya dengan jampi-jampi, ya kan? Kemudian dia sembuh, tapi sembuh dalam keadaan musyrik. Nah, ini perlu kita wanti-wanti kepada diri kita. Dosa yang Allah tidak ampuni itu salah satunya adalah kemusyrikan. Sebelum nanti jauh kemana-mana, ini fondasi harus kita perkuat terlebih dahulu, ya kan? Karena ada orang yang tidak kuat mungkin menahan sakit. Dia padahal kalau kita lihat Nabi Ayub 18 tahun sakit, ya kan? Tanpa apa namanya badannya berulat-ulat. Kemudian istrinya menyuruh dia untuk berdoa kepada Allah. Awalnya dia kaya raya, awalnya dia sehat. Kemudian diuji oleh Allah. Kalau kita baca kisahnya kan Nabi Ayub itu eh, Allah membanggakan Nabi Ayub ini kepada malaikat dan iblis. Ini Ayub ini hambaku yang paling hebat. Kata iblis itu kan karena dia kaya ya Allah. Kalau dia miskin belum tentu tuh dia sehebat itu ibadahnya. Kata Allah ya udah coba aja. Dicoba oleh iblis, semua ternaknya mati, semua ladangnya terbakar. Tiba-tiba Ayub menjadi miskin. Ternyata Ayub tetap taat beribadah. Terus iblis datang lagi kepada Allah. Itu karena dia masih punya apa eh, keluarga, ya badannya masih sehat. Terus kata Allah coba aja. Akhirnya dicoba lagi oleh iblis, badannya dikasih penyakit kusta, badannya busuk berulat. Kemudian dia masih taat beribadah. Datang iblis kepada Ayub, Nabi Ayub. Hei Ayub, kalau engkau mau sembuh, aku sembuhkan, aku bisa sembuhkan. Aku bisa bikin engkau kaya lagi. Syaratnya engkau ikut denganku, tinggalkan Allah. Nabi Ayub berkata, Alhamdulillah saya dulu pernah kaya, pernah sehat. Jadi sekarang saya miskin, saya sakit, nggak apa-apa. Biarin aja, karena dulu kan saya pernah kaya, sudah merasakan kaya. Ada orang dari lahir sampai mati, miskin aja terus, sakit aja terus. Saya kaya. Jadi Ayub tidak tergoda untuk sembuh, walaupun sudah dijamin, digaransi sembuh, kaya kembali oleh setan. Kemudian setan datang lagi, kepada Allah. Itu dia masih banyak pengikutnya ya Allah, masih banyak mendukung dia. Kalau dia udah terusir, nanti dia nggak mau lagi itu. Kata Allah, coba aja. Akhirnya iblis mendatangi para pengikut Nabi Ayub dan menghasut. Akhirnya Nabi Ayub diusir dari kampungnya itu, pergi bersama istrinya. Istrinya bilang, berdoalah kepada Allah supaya engkau sembuh. Engkau ini kan Nabi, kalau berdoa pastilah diijabah, pasti dikabulkan. Kata Nabi Ayub, aku malu berdoa kepada Allah. Nikmat yang banyak kemarin-kemarin itu saja kita belum syukuri. Masa sakit begini aja kita berdoa minta sembuh. Biarlah aja lah, nggak apa-apa. Akhirnya istrinya pun pergi meninggalkan dia. Nah, itu kisah Nabi Ayub yang menjadi ibrah, pelajaran bagi kita betapa kuatnya Nabi Ayub menahan, ya, mempertahankan tauhidnya. Kemudian Nabi Ayub tinggal di goa sendiri, ditemani ulat-ulat yang ada di badannya. Ketika ulat itu jatuh ke lantai, ke dasar goa, dan ulat itu bergerak pergi meninggalkan Nabi Ayub, diambilnya lagi ulat itu, ditaruhnya lagi ke tangannya. Dia berkata, ini orang-orang nggak mau berteman denganku ulat, kau sajalah yang menemaniku. Itu pelajaran Nabi Ayub, dia tidak akan menukar tauhidnya dengan apapun. Nah, itu adalah kunci pertama agar kita dapat menjadi generasi muda yang berkemajuan di masa depan. Tauhid dan implementasi tauhid itu juga ada dalam kehidupan sosial kita. Misalkan orang yang meyakini Allah saja Maha Kuasa tidak boleh merasa sok kuasa atas orang lain. Jadi kalau ada orang yang merasa sok berkuasa, nah, itu sebetulnya dia juga sudah melanggar prinsip-prinsip tauhid, ya. Suka menjajah, itu juga mentang-mentang dia punya jabatan,
Mentang-mentang dia punya kewenangan, dia seenaknya aja nyuruh-nyuruh orang dengan cara yang tidak baik. Itu sebetulnya juga dia sudah merampas kewenangan Allah. Memerintah-merintah orang itu adalah kewenangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang yakin Allah saja Maha Kuasa, dia harus meyakini juga bahwa semua manusia di hadapan Allah itu sama. Tidak boleh orang dibeda-bedakan hanya karena atribut keduniaan. Kalau kata Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kalian itu hanya level ketakwaannya aja. Jadi pertemanan kita harus didasarkan pada level ketakwaannya, bukan atribut keduniaannya. Kan hanya mau berteman kalau dia orang kaya, ya dia punya geng orang-orang kaya saja. Kalau tidak kaya dia tidak mau berteman. Ya, membuat circle sendiri, geng-geng sendiri atas dasar atribut keduniaan. Nah, ini sebetulnya juga melanggar prinsip-prinsip tauhid. Nah, ini yang pertama ya, harus kita catat, harus kita pahami. Tauhid adalah landasan utama kita agar kita bisa menjadi pemuda atau generasi yang berkemajuan. Terutama di bulan Ramadan ini, karena tauhid ini kan relevansinya dengan hati. Orang yang hatinya keras, dia tidak bisa menerima ya kehadiran Allah di hatinya. Kita bisa melihat ya di kehidupan kita sehari-hari lah. Ciri orang yang berhati keras itu, misalkan ada orang bapak hobi mancing, pagi sampai sore dia betah mancing, digigit nyamuk dia nggak apa-apa, ya kan nggak dapat ikan satupun dia nggak apa-apa, tapi dia tetap betah di pinggir sungai mancing, senang dia. Tapi 5 menit dia di atas sejadah dia nggak kuat ya, entah karena berduri sejadahnya atau apa kita nggak ngerti kan. Itu tanda hatinya keras, tidak bisa itu dihadirkan Allah ke dalam hatinya. Ada juga anak-anak sekarang lah ya, main slot itu, main chip itu bisa berjam-jam dia menatap handphone, melihat turun naik apa itu gamenya itu kan, 3 jam bisa itu dia. Tapi 2 halaman aja dia baca Quran udah pusing kepalanya. Itu ciri orang yang berhati keras. Nah, untuk melembutkan hati itu tidak ada jalan lain di bulan Ramadan ini, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah, hati itu bisa lembut. Nah, kalau hati sudah lembut, kita bisa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Kata Ibnu Arabi, banyak orang yang hanya menghadirkan Allah di bibirnya. Puji-pujinya Allah, ikut pengajian sering, yasinan sering, ya kan? Tapi tidak dalam hatinya tidak ada Allah. Sehingga dalam pengajian pun dia bergibah, bergunjing, ya kan? Ikut yasinan, dalam yasinan pun dia menggunjingkan orang lain. Jadi semata-mata Allah itu ada di bibirnya saja. Kita lihat para koruptor misalkan ya. Nah, itu rata-rata kalau yang muslim ya haji, sudah umroh berapa kali, tapi dia korupsi. Kenapa? Datang dia ke Mekah, haji dia labbaik Allahumma labbaik, nangis di depan Ka'bah. Pulang-pulang dia korupsi. Karena Allah ada di bibirnya tapi tidak ada di dalam hati. Di bulan Ramadan ini, ya selain kita menyebut Allah senantiasa di bibir kita hadirkan. Dengan apa kita menghadirkan Allah itu? Ya, kata Nabi, jaddidu imanakum sa'atan fasa'atan. Perbaharui iman kamu itu setiap saat. Ditanya oleh sahabat, kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka kata Nabi, aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah menyebut la ilaha illallah. Jadi di bulan Ramadan ini hati-hati yang masih keras, yang baca Al-Qur'annya 1 halaman sudah pusing kepalanya, ya, yang main gamenya bisa lama tapi baca Al-Qur'annya nggak bisa, di atas sajadahnya nggak tahan 5 menit. Nah, ini waktunya Anda semua, kita semua lah ya, itu melunakkan hati kita. Karena orang yang hatinya lunak itu dia kalau berdoa itu cepat sampai kepada Allah. Kenapa? Karena ada jalan tol
ini yang orang suka lupa ya. Di depan Allah itu banyak kita ini jaim, malu nangis di depan Allah. Apa yang jaim depan Allah? Kalau depan orang-orang ya di grup di Zoom ini kita nangis, malu kita. Tapi di depan Allah, orang yang hatinya keras itu nggak akan menetes sedikit pun air matanya kalau dia minta taubat kepada Allah. Kita tahu Umar bin Khattab itu ya. Itu saking menakutkannya Umar itu. Kalau Umar lewat di suatu jalan, setan akan menghindar. Setan akan mengambil jalan yang lain. Jadi bukan hanya orang yang takut sama Umar tuh, setan pun takut sama dia. Tapi di malam hari Umar tuh cengeng sekali, menangis kepada Allah. Ya, eh, ingat dosa-dosanya di masa lalu, pernah ingin membunuh Nabi, mengganggu Nabi. Padahal Umar itu salah satu orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Masuk surga dia. Kita nggak ada yang jamin surga, entah neraka yang kita temui dulu baru kita ke surga ya kan. Jadi mari kita lembutkan hati kita agar kita bisa menempatkan Allah dalam hati kita. Nah, melembutkan hati itu dengan zikir. Dunia ini diciptakan bersenyawa dengan tubuh kita. Yes. Lapar kita, dunia menyediakan makanan. Haus kita, dunia menyediakan minuman. Apalagi sakit kita, dunia menyediakan obat-obatan. Tapi kalau hati kita tidak bersenyawa dengan dunia, jadi kalau hati kita yang sakit, yang rusak, yang keras, dunia tidak menyediakan apa-apa untuk kita. Yang menyediakan itu adalah zikir yang bisa membuat hati kita itu sehat, ya lembut, bisa menerima kehadiran Allah dalam hati kita itu adalah zikir kita. Itu yang pertama. Jadi Islam berkemajuan pertama kali dibangun dengan dasar memurnikan tauhid. Yang kedua, Islam berkemajuan itu kita bangun di atas memajukan ilmu pengetahuan. Ilmu ini penting dalam Islam, ini sering terluput. Ya kan? Ayat pertama yang Allah turunkan itu kan tidak ibadah, tapi membaca. Iqra. Ya. Iqra itu tidak sekedar membaca. Ya. Membaca apa yang tertulis dalam bahasa Arab itu tala yatslu. Jadi kalau bacalah, itu bahasa Arabnya harusnya utlu, bukan iqra. Ya. Makanya orang yang sekedar berlomba membaca Al-Quran saja, namanya tilawah, mustabaqah tilawah. Hanya membaca saja, dia ngerti dia nggak paham yang dia baca. Tapi kalau iqra itu lebih dari sekedar membaca. Ya, iqra itu berasal dari kata qara'a, artinya menghimpun, meneliti, menelaah, mempelajari secara mendalam. Itu namanya iqra. Jadi telitilah, risetlah, telaahlah. Itu artinya iqra itu. Pelajari. Apa yang kita pelajari? Apa yang di iqra itu apa? Ayat Allah. Ya, ayat Allah. Ayat itu artinya tanda. Ya, kata ayat itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya tanda. Ayat Allah itu ada dua. Ada yang disebut ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan sekarang kita terima dalam bentuk Al-Quran. Itu ayat Allah. Ada juga ayat kauniyah, ayat Allah melalui alam semesta. Ya. Bulan berputar mengelilingi bumi, itu ayat Allah. Pergantian siang dan malam. Sanurihim ayatina min afaqi wa min anfusihim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ayat-ayatku itu tersebar di seluruh ufuk, di seluruh penjuru. Wa fi anfusihim, bahkan diri kita ini ayat, bisa dipelajari. Makanya orang belajar anatomi, ya, peredaran darah, ini ayat semua nih. Jadi yang wajib dipelajari itu selain pelajari ayat qauliyah itu nanti turunan ilmu pengetahuannya ya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Qauliyah itu Al-Quran dipelajari. Kemudian ada ayat kauniyah. Turunan ilmunya nanti ya ilmu fisika, ilmu kimia. Ya barangkali termasuk ekonomi. Semua itu adalah ayat Allah. Ini yang membedakan
ya konsep keilmuan Islam di masa lalu dengan masa kini. Kalau sekarang kan ilmu agama itu kalau belajar di sekolah, di kampus juga mungkin begitu ya. Yang disebut ilmu agama itu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, hadis. Matematik itu nggak dianggap ilmu agama. Fisika, kimia, kedokteran tidak dianggap ilmu agama. Padahal di masa lalu itu ilmu agama semua. Ya. Ilmu agama itu adalah ilmu yang berasal dari Allah dan bermanfaat bagi umat manusia. Nah, itu namanya ilmu agama. Sepanjang berasal dari Allah, itu wajib kita pelajari. Yang tidak boleh dipelajari itu adalah ilmu yang tidak berasal dari Allah. Ilmu santet, nah, ilmu pelet, kan cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, itu tidak boleh dipelajari, haram tuh. Ilmu kebal. Kan apa gunanya orang kebal? Itu nanti di akhirat juga akan dicincang oleh malaikat. Apa yang kebal-kebal di dunia ini? Nah, itu nggak boleh dipelajari. Tapi ada candaan orang FISIP itu, mana kuliah di FISIP, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Ya. Nah, itu haram. Tapi sepanjang dia datang dari Allah dan bermanfaat bagi umat manusia, itu wajib dipelajari. Ini yang kita sekarang nggak salah kaprah. Apakah matematika, fisika itu tidak bermanfaat? Manfaat sekali. Ada tokoh-tokoh seperti Ibnu Hayyam ya di masa lalu itu yang mengkonversi waktu sholat dari konvensional manual ke digital. Itu kan berkat ilmu pengetahuan. Nabi itu kalau mau sholat subuh, ya, disuruhlah Bilal keluar Masjid Nabawi. Dilihat ke langit, ada nggak apa namanya yang bayang-bayang merah, mega-mega, bayang-bayang merah. Kalau udah mulai muncul, maka Bilal azan. Itu cara Nabi menentukan waktu sholat subuh. Kemudian zuhur gimana? Nanti di depan Masjid Nabawi itu ada pancang ya, tiang, mungkin 1 meter. Dari pagi itu bayangannya makin lama makin pendek, makin pendek, makin pendek. Pas tengah hari tidak ada bayangan, berarti matahari pas berada di atas kota Madinah. Begitu sedikit ada bayangan, namanya matahari tergelincir. Soal azan zuhur lah, Bilal. Nanti matahari bayangannya makin panjang, makin panjang, makin panjang. Dan saat bayangannya sama panjang dengan pancangnya, azan asar. Nah, terus sampai maghrib datang kembali mega-mega yang merah-merah itu di atas langit, di ufuk, azan maghrib. Begitu semua mega-mega itu hilang, hitam sempurna langit, azan isya. Ya kan? Nah, yang membingungkan kemudian gimana kalau hari hujan? Kan nggak kelihatan semua itu, bayangan nggak ada. Maka Nabi memperkirakan. Sekarang oleh para ilmuwan seperti Umar Khayyam tadi itu, dikonversinya, sekarang kita sudah bisa melihat dengan HP, dengan jam. Ya. Itu menunjukkan ilmu pengetahuan. Seperti matematika, fisika itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita, umat Islam. Dan itu adalah ilmu agama sebetulnya. Kesalahan fatal umat Islam belakangan adalah memisahkan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Dulu apresiasi orang terhadap para ilmuwan itu luar biasa. Dulu tahun 71 ada orang Rusia menemukan sebuah planet. Dan planetnya itu diberi nama planet Umar Khayyam. Karena dia saking fans sama Umar Khayyam itu. Tokoh astronomi dari dunia Islam. Makanya tadi di awal saya katakan, di masa itulah terjadi sebuah zaman yang kita kenal dengan Mozarabic culture. Budaya ke Arab-Araban. Semua orang tuh pengen jadi orang Arab. Pengen meniru gaya hidup orang-orang Islam. Ya, karena betul-betul orang-orang Eropa yang waktu itu dalam keadaan Dark Age, abad ke-8, kalau mau pintar ya dia harus belajar dulu ke dunia Islam, terutama di Cordoba, di Spanyol itu. Di masa-masa itu kita mengenal
tokoh-tokoh Muslim, selain dia juga ahli fikih, ya, dia juga ahli dalam bidang kedokteran. Yang paling terkenal misalkan Ibnu Sina. Ibnu Sina itu menulis Qanun fit Tib, ya, hukum-hukum pengobatan. Itu sampai abad 20 bukunya masih digunakan di Eropa. Bayangkan berapa lama itu bukunya bertahan. Tapi dia juga ahli fikih, dia ahli filsafat. Kita kenal siapa misalkan? Abu Musa Al-Khawarizmi. Dari namanya Al-Khawarizmi diambil istilah algoritma atau algoritma. Ya, cara kerja di dunia modern ini kan cara kerjanya semuanya menggunakan algoritma. Kita kalau lihat Facebook, sekalinya kita buka tentang misalkan makanan, besok buka lagi temunya makanan lagi. Kan? Nggak ada kita yang suka hobi makanan kemudian tiba-tiba menongol bola. Nggak ada. Itu apa? Itu algoritma. Dan itu Facebook dan si Mark Zuckerberg sendiri bilang, yang pemilik Facebook Meta ini, dia berhutang kepada Al-Khawarizmi. Dia juga nanti kalau kita tahu kan menemukan teori aljabar dan lain. Ada Ibnu Rus. Sekarang Ibnu Rus itu misalkan dia menulis buku kedokteran. Kuliatul Fittib ya, kalau Ibnu Sina tadi Qanun Fittib. Kuliatul Fittib Ibnu Rus. Dia nulis buku filsafat. Tahafud at-Tahafud. Dia nulis buku fikih. Sampai sekarang masih dipakai nih. Buku fikihnya Ibnu Rus ini di IAIN, di UI masih dipakai. Ya, judulnya Bidayatul Mujtahid. Dia menulis buku tasawuf. Al-Maqalah fi ma baina hikmah wa syariah. Sekarang sudah tidak ada ulama seperti itu. Sekarang ulama fikih dengan ulama tasawuf ribut. Kata orang fikih, tasawuf itu haram. Kata orang tasawuf, fikih itu ketinggalan zaman. Padahal Ibnu Rus ahli kedua-duanya. Nah, sekarang orang kalau ilmu hadis aja jurusannya. Al-Quran nggak ngerti dah. Tafsir nggak ngerti dia taunya hadis aja. Kalau ilmu balaghah ya dia muter-muter bahasa Arab aja. Kulik-kulik bahasa Arab. Suruh ngaji fikih nggak ngerti deh. Padahal, jadi dalam satu ilmu Islam saja udah pecah-pecah. Padahal di masa lalu, dia bisa jadi dokter, dia bisa jadi filosof, dia bisa jadi sufi, ya, dia bisa jadi banyak hal. Itu makanya mereka disebut ulama. Ulama itu jamak. Kalau orang menguasai satu ilmu namanya alim. Ulama itu jamak. Dia menguasai banyak ilmu. Jadi kalau ada orang doktor, guru besar di bidang tafsir Al-Quran, tapi hanya tafsir Al-Quran dia kuasai, itu bukan ulama, itu namanya alim. Satu orang, satu apanya? Studi yang mampu dia kuasai. Tapi kalau di zaman dulu memang satu orang itu menguasai banyak bidang. Seperti Imam Abu Hanifah, dia itu kontraktor. Jadi kalau kita pelajari sejarah berdirinya kota Baghdad itu, dia yang membangun dinding, dia arsitek. Tapi dia ahli fikih. Abu Hanifah itu kan Imam Mujtahid pertama dalam Islam. Jadi Abu Hanifah, Imam Hanafi ya, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, Abu Hanifah ini yang paling senior. Dia desainer. Maaf Sekarang nggak Buya, ada ulama yang desainer. Ya, Buya waktu kita tinggal 3 menit lagi Buya. Kita oke, siap. persingkat aja Buya. Ya, si Imam Abu Hanifah itu selain dia desainer, dia juga uh, ulama gitu ya. Dia juga kontraktor. Sekarang, jadi walaupun dia ulama, dia pakai bajunya necis-necis gitu, nggak pakai sorban. Ini pengetahuan, mesti kita dorong ke depan. Kita ini ngajinya jangan hanya ngaji ilmu-ilmu apa namanya Al-Quran, tapi juga ilmu-ilmu sains itu juga adalah bagian dari pelajaran agama. Yang ketiga, eh, Islam berkemajuan itu juga harus berbasis amal. Di kita ini prakteknya kurang. Ini dosen-dosen ekonomi aja belum tentu bisa jadi pengusaha. Tidak tahu teori ekonomi. Saya dulu kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan perbankan syariah. Ada materi bisnis. Tapi dosen saya nggak ngerti bisnis. Dia ngerti bisnis, tapi dia nggak punya bisnis. Ya, nah,
Jadi amalnya kurang. Makanya di Jakarta itu gedung-gedung tinggi itu yang punya non-muslim semua. Kalau kita cek 10 orang terkaya di Indonesia, muslim cuma satu kan, Pak Khairul Tanjung yang punya Trans 7, Transmart. Sisanya non-muslim. Jadi kita ini kurang di amal, terlalu banyak di teori. Jadi kalau banyak fakultas ekonomi melahirkan bukan hanya teoritis ekonomi, tapi juga pengusaha-pengusaha, saya kira harusnya 10 besar orang terkaya di Indonesia itu ya minimal 50-50 lah, limanya muslim, limanya non-muslim. Jadi Islam berkemajuan itu harus berbasis amal. Kenapa? Kalau di Kristen itu dilarang dia di depan gerejanya itu minta sumbangan. Malu dia minta sumbangan. Kalau di kita, kalau jalan kita dari sini, kalau saya nih ya, dari Pariaman nih ke Padang, itu banyak tuh di pinggir-pinggir jalan orang minta-minta sumbangan untuk masjidnya. Udah 5 tahun masjidnya nggak jadi-jadi, padahal orang Islamnya banyak lewat situ. Jadi karena kita kurang di amal. Dan terakhir, Islam berkemajuan itu harus berfastabikul khairat. Harus cepat-cepat. Ini satu kelemahan kita juga. Ya, faida faragta fansab, selesaikan satu urusan, kejar urusan lain. Di Jepang kata orang, kalau saya baca bukunya, itu nggak laku itu motivator di Jepang. Kenapa di Indonesia laku sekali motivator? Kaya-kaya motivator Indonesia. Karena kita ini suka dibuai. Tidak ada orang Jepang itu bilang ke anaknya, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Nggak ada itu. Nggak nyampe pasti itu. Orang Jepang bilang, gantungkan cita-citamu setinggi batang karambi. Cepat direalisasikan, cepat bikin yang baru. Itu namanya faiza faragta fansop. Yang kecil kerjakan, nanti bikin lagi yang baru. Ini cita-cita aja yang panjang. Orang disuruh mimpi terus. Orang untuk mimpi itu kan harus tidur dia. Jadi kalau suruh mimpi, suruh tidur terus lah orang. Jangan takut bermimpi. Mimpi itu kan tidur dulu kita. Kalau nggak tidur, nggak mimpi. Jadi kalau mimpi terus, ya tidur terus. Kapan produktifnya? Ya kan? Nah, bahkan konon kabarnya, anak SD di Jepang itu pelajaran keterampilannya, mata pelajaran keterampilan itu udah bikin jam tangan. Nah, kita udah SMA masih lipat-lipat kertas, ngotor-ngotorin dinding kelas, ya kan? Bikin apalah. Sangat tidak produktif. Karena tidak berfastabikul khairat, suka melamun. Kata penelitian dari PwC itu, PwC itu, orang Indonesia rata-rata memegang Android ini 8 jam. Rata-rata tidur 8 jam. Berarti sudah 2/3 harinya untuk tidur dan main HP. Tinggal hidupnya 8 jam lagi yang. Kalau dia pakai 8 jam itu untuk berkualitas, oke lah. Tapi kan Mas, banyak ngalor ngidulnya, bergibahnya. Ngomongin kalau ibu-ibu ya ngomongin Koreanya. Nah, kalau laki-laki ngomongin game apa segala macam. Jadi ya nggak maju-maju. Kita akui aja Israel itu kita kan benci sama Israel. Tapi senang, bukan senang, harus kita ikut contoh mereka. Di sana itu dilarang mereka nonton film yang nggak masuk akal. Nggak ada di sana itu orang berubah jadi serigala. Di filmnya nggak ada, nggak boleh tuh. Bikin bikin warganya bodoh. Oh, kita paling senang tuh nonton ada orang berubah jadi serigala, berubah lagi ini. Ya kan? Di Israel nggak boleh tuh. Makanya dia bisa bikin pesawat siluman. Nggak kelihatan pesawatnya tiba-tiba ada tembaknya Sumatera Barat. Dan meledak kita. Nah, kita nontonnya ya siluman. Harimau, siluman. Jadi jauh sekali. Maka berfastabikul khairat. Ya, cepat-cepat kita kerjakan satu urusan. Kemudian cepat kita berkarya. Itu 4 hal yang kita mesti kita lakukan agar anak-anak muda ini nanti benar-benar menjadi Islam yang berkemajuan. Pertama, tauhid dimurnikan, ilmu pengetahuan ya, tidak dibagi-bagi lagi agama dan umum, kemudian berbasis amal, kemudian juga berfastabikul khairat. Saya kira itu. Ini selesai ya atau ada Ini ada pertanyaan? pertanyaan nih Buya Oke, dari oke. anak soleh di meeting Hmm, chat. Dia mau bertanya hmm, nih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz. Kan tadi hmm. Ustadz menyampaikan berkaitan banyaknya orang kita ingin mengetahui banyaknya berkaitan dengan Arab nih. Tapi kenapa sekarang Arab Saudi malah ingin masuk ke dalam dunia barat? Dan kalau Ya, ya. melihat dari kaidah sekarang, Arab Saudi malah menuju era New Saudi Arabian.
Bagaimana menurut Ustadz dengan kepemimpinan Pangeran Arab yang membawa Arab Saudi keluar dari unsur Arab? Dan apa yang bisa Ustadz sampaikan saran atau masukan kepada generasi sekarang berkaitan dengan intelektual Islam dalam pengaruh besar dunia? Terima kasih Ustadz. Gimana Bu ya? Iya, oke oke. Ngerti nih. Memang sekarang kalau kalau cerita saya tadi itu kan memang di abad pertengahan. Ketika Islam itu betul-betul menguasai hampir semua bidang ilmu pengetahuan. Semua orang belajarnya ke Islam. Sekarang kan faktornya kita belajarnya ke Barat. Mau jago kedokteran, jago teknologi, kita belajarnya ke Barat. Terkait dengan Arab, ya, terkait dengan Arab, Arab Saudi ya maksudnya, memang sekarang ada pergeseran ya sejak Pangeran MBS ini, Muhammad bin Salman ini diberi kekuasaan berlebih oleh ayahnya. Sekarang tahun ini untuk pertama kalinya Arab Saudi ikut Miss Universe. Nah, itu belum pernah itu seumur hidup Arab Saudi itu ikut Miss Universe. Sekarang sudah ada. Kemudian pesta-pesta yang kita sangat miris kemarin kan ketika serangan di Gaza itu di Arab Saudi itu ada konser apa gitu dari Barat datang artisnya. Nah, memang orientasi MBS ini ya agak kita sayangkan, nah, tapi itu qadarullah juga barangkali karena akhir dunia, saya nggak tahu juga mungkin tanda-tanda hari kiamat. Bahkan kabarnya sekarang orang-orang non-Muslim ya akan dibolehkan masuk ke Haramain, Mekah, Madinah. Sekarang kan namanya Haramain ya, dua tempat yang diharamkan untuk orang non-Muslim. Nggak boleh tuh orang non-Muslim itu datang ke Mekah itu nggak boleh. Dua tempat itu masih suci. Kabarnya untuk meningkatkan apa pariwisata mereka, nanti kita haji, umroh itu boleh-boleh lalu lalang aja situ. Mana mau umroh kayak gitu tuh, ya kan? Tapi mudah-mudahan nggak terjadi. Kalau itu terjadi, itu bahaya juga. Tapi kita baca-baca beritanya si MBS ini untuk meningkatkan pendapatan negaranya, situs-situs bersejarah di Mekah dan Madinah itu memang tidak boleh ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi ya. Paling dia boleh misalkan ke Gua Hira atau Gua Sur. Tapi kan orang-orang umroh juga sering banyak yang ke sana untuk ziarah. Nah, ketika kita ziarah, kemudian ada bule dengan pakaian yang tidak senonoh, gimana nanti haji umroh kita semua. Jadi soal kondisi Arab Saudi memang sekarang berada pada pergeseran dibanding dengan senior-senior Raja Salman dan sebelum-sebelumnya. Kalau saya menanggapinya ya inilah tanda-tanda akhir zaman ya kan. Karena MBS ini sendiri kan satu-satunya raja, calon raja yang berpendidikan barat. Dia nggak kuliah di Arab Saudi. Yang lain-lain kan belajarnya di Umur Qura, di Universitas Islam Madinah. Dia sendiri belajarnya kan di Eropa. Jadi tentu gaya-gaya Eropanya terbawa apa, ke dalam kehidupannya. Kalau Raja Salman kan sangat sangat tawadu, sangat sederhana. Kalau MBS kan suka pakai Ferrari, pakai Rolls Royce, lain-lain. Nah, memang sudah kelihatan beda sih. Jadi saran saya kepada kita generasi muda tentu tetap memperkuat apa ya kompetensi kita, apalagi di masa digitalisasi ini orang sepertinya mudah saja giur melihat apa ada istilah sekarang crazy rich ya. Nggak mau lagi orang sekarang jadi dosen. Apa Pak Ibu dosen ya? Pak penelitian tahun 2010 itu anak-anak SMA tidak mau lagi jadi PNS karena kata mereka tidak kaya. Karena setiap hari mereka melihat di TV, di media sosial, yang kaya itu influencer, ya, YouTuber. 10 tahun yang lalu kita belum tahu ada satu pekerjaan namanya influencer. Belum tahu kita. Cepatnya dunia ini berubah. Belum ada pekerjaan namanya YouTuber, endorsement. Ada itu kita sekarang orang bekerja-kejaran untuk menjadi seperti itu. Jadi tetap harus hati-hati, kompetensi ditingkatkan. Tapi yang paling mendasar saya kira 4 hal tadi. Tauhid betul-betul harus dimantapkan. Kalau tauhid mantap mau jadi apapun, mau influencer, mau jadi apa, itu nggak ada masalah. Kemudian ilmu pengetahuan. Orang beriman tanpa ilmu cenderung dikibuli orang.
Orang berilmu tanpa ilman cenderung menipu orang. Jadi kalau kita banyak ilmu, iman nggak ada, kita tipu aja orang. Kalau kita beriman, sholat rajin, tapi nggak punya ilmu, ditipu orang. Jadi balance ya, kita iman perkuat, ilmu pengetahuan juga kita harus perdalam. Itu saya kira. Baik, Buya. Satu lagi, Buya. Ini dua pertanyaan Nah, aja buat hari ini. Satu lagi dari Bu Diga Putri Oktaviani. Bertanya nih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Ustadz. Bagaimana upaya yang perlu kita lakukan agar generasi muda kita yang saat ini mampu menjadi generasi yang bisa mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari? Gitu, Buya. Gimana, Buya? Ya, terima kasih Ibu Diga Putri. Jadi memang yang kurang di kita tadi saya bilang take action-nya. Ya. Kalau di kampus barangkali segala macam teori sudah malah kita. Tapi eh, yang kita kurang itu adalah implementasi dari apa yang sudah kita pelajari. Makanya di poin ketiga tadi kan Islam berkemajuan itu harus berbasis amal. Kalau Anda bisa mengajarkan kepada orang Bismillah saja, kan kata Nabi balighul ani walau ayat. Satu ayat sampaikan. Itu sudah banyak orang yang memahami itu juga membawa kebaikan kepada banyak orang. Jadi kita mulai misalkan gini ya, salah satu cara menjadi generasi kritis itu dengan membaca. Sekarang di era digital orang membaca sudah malas, orang nulis status, baca status. Dulu zaman saya kuliah di Ciputat ya, kami itu diwajibkan di dalam satu pelatihan diwajibkan sekali duduk itu baca 100 halaman. Sekali duduk aja tuh, nggak sehari dalam pelatihan kami itu selama sebulan. Saya datang sebagai orang ke kampus sebagai orang yang relatif tidak terlalu rajin membaca. Jadi begitu itu pelatihan, halaman ke 10, 11 udah mulai pusing kepala. Kita yang nggak terbiasa membaca kan baca 10 halaman udah pusing. Tapi dipaksa terus. Oh, halaman 70 itu udah berair di mata lah, merah mata. Hari pertama itu menyiksa sekali. Kemudian hari kedua, hari ketiga. Ternyata hari ke-30 membaca 100 halaman itu kurang. Ya, ya kurang. Kita bacanya 150, 200. Membaca ini adalah alat ya, salah satu tools bagi kita untuk tetap kritis, untuk tetap waras di dunia yang sudah mulai edan ini. Dunia yang sudah mulai nggak waras ini. Kita harus waras dengan apa? Dengan membaca. Kalau nggak baca, kita nggak tahu itu apa yang ada. Apalagi sekarang media sosial, editan apa video yang aneh-aneh datang ke WA kita setiap hari. Kita pikir itu betul ya kan. Lagi yang marah sekarang kan pemilu, ada hoax atau segala macam. Orang yang tidak membaca, tidak kritis, ya dipastikan dengan mudah dia akan termakan hoax. Ya. Jadi cerdas itu memang harus dimulai dari rajin membaca. Jadi ayat pertama tadi kan sudah Iqra. Saran saya kepada teman-teman, meskipun sekarang sudah ada dunia digital, buku online, segala online, yang membaca harian ini tetap mesti kita upayakan terus ya. Saya sampai sekarang alhamdulillah kalau tidak sibuk ya, sibuk pun tetap diusahakan 5-10 halaman kita baca. Itu yang menjaga kita tetap waras. Kalau enggak, nanti kita ikut-ikutan nggak waras. Sebagaimana dunia di sekitar kita juga sudah banyak yang tidak waras. Terima kasih. Baik, Buya. Terima kasih, Buya. Ya. Terima kasih kepada Buya Abrar Aziz yang udah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Terima kasih juga Buya atas jawaban-jawaban dari teman-teman. Buya udah menjawab dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita ngakhiri ngabuburit online kita pada sore hari ini, kita minta Buya untuk bisa bantu mengutarakan doa buat kita semua, Buya. Silakan Buya. Baik, mari kita tundukkan hati kita minta kepada Allah. Semoga apa-apa yang kita hajat yang kita minta, masuk puasa kita, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم تقبل صيامنا تقبل يا كريم اللهم تقبل صيامنا تقبل يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخرتك والنار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا اللهم إنا نسألك توبة نصوحة وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Buya. Terima kasih Buya. Terima kasih kepada Buya Abrar Aziz yang menyampaikan tausiah dan doanya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan beliau sebelumnya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, eh, kita lanjut dengan melakukan sesi foto bersama, Bu. Diharapkan kepada seluruh peserta Zoom yang hadir pada hari ini untuk menghidupkan kameranya. Oke, nanti kita hitung dengan hitungan mundur ya. Lanjut dengan nanti bagian admin untuk SC. 3, 2, 1. Lanjut. Dibuka semua kameranya ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, siap. Ibu Gusti, dia? Iya, Bu. Ibu Abiani boleh? Boleh, silakan Ibu lanjut, Bu. Oh ya. Bagi peserta semua, silahkan diisi link absensinya, bukti kehadiran di tausiah pertama kita ini. Eh, dan untuk Bapak Supial yang pertanyaannya belum kejawab, mengingat waktu kita juga, pertanyaan Bapak akan kami sampaikan langsung ke Buya Abran. Siap Ibu, terima kasih Bu. Ya. Nanti di Dan WA ke Pak Supriyal. untuk Buya, terima kasih banyak atas kesediaannya sudah memberi tausiah kepada kami semua di sore yang penuh berkah ini, walaupun hujan. Alhamdulillah. Um, Jangan lupa untuk ambil absensinya karena link Zoom akan segera kita um, kita akan keluar dari link Zoom. Mohon izin Ibu, dikirim lagi link Ya, absensinya Bu. link absensinya. Ya Bu, siap Ibu. Terima kasih Bu. Hmm. Oke, silahkan di copy dulu. Selamat berbuka puasa untuk semua yang hadir.
Dan mungkin ini pertemuan terakhir kita sebelum liburan perkuliahan. Ibu khususnya dari Kaprodi Akuntansi dan segenap keluarga besar akuntansi dan semua yang hadir mengucapkan mohon maaf lahir batin dan selamat menyambut Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Bu. Selamat buka, Bu. Sama-sama. Silahkan meninggalkan ruang Zoom. Hmm.